Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Aderai. Tema hari ini sebenarnya mungkin yang seperti biasa ya, kadang-kadang kita ngobrol tentang sesuatu yang mungkin di luar daripada fisikalitas. Tapi memang banyak sekali berbagai pertanyaan yang menanyakan kepada saya, bagaimana Mas Ade menanggapi kondisi hari ini ya, kalau kita berbicara yang namanya performance enhancing drugs gitu ya, atau mungkin orang kenal dengan terminologi misalnya steroids dan sebagainya gitu ya. Sekarang ada peptide dan apa-apa. Bagaimana pendapat saya tentang hal tersebut? Nah, jadi sekali lagi seperti saya sering katakan sama teman-teman sekalian, yaitu adalah bahwa setiap dari kita punya perjalanannya masing-masing. Kalau seandainya kita mengambil sebuah langkah, maka yang harus hidup dengan konsekuensi langkah tersebut atau keputusan tersebut adalah kita sendiri ya. Jadi kita bisa bilang benar, kita bisa bilang salah, kita bisa bilang baik atau tidak baik, itu semua yang tanggung kita sendiri ya. Nah, tapi kalau saya kan ditanya kira-kira Mas Ade gimana, pakai steroids gak, atau pernah pakai steroids gak, apakah niat mau pakai steroids gak, atau apapun juga. Nah, saya akan bercerita sama teman-teman ya, lebih kepada mungkin alasan kenapa saya memilih jalur path of naturals gitu ya. Memang di sini kalau teman-teman lihat ada istilah yang mengatakan there's no such thing Mas Ade as a natural bodybuilder katanya. Karena balik lagi seperti saya katakan tadi, memang pada dasarnya mengambil langkah drug free gitu, tidak menggunakan teknologi, tapi lebih kepada menggunakan ilmu pengetahuan, pengalaman ya, pendekatan secara dari dalam ya dengan perilaku kita, itu memang tentunya memang sedikit jalannya jauh lebih berliku teman-teman sekalian ya. Terlepas daripada udah jalannya berliku lebih lama, dan kalaupun jadi meskipun tahannya lebih lama, tapi apresiasinya apalagi belakangan sekarang ini mungkin bisa dibilang nggak ada atau kurang orang yang justru menggunakan performance enhancing dan jadinya lebih cepat dan akhirnya nanti juaraan juga lebih cepat. Itu mereka diganjar dengan berbagai hal, mulai dari secara visual kelihatannya jadi lebih baik, secara seolah-olah prestasinya jadi lebih bagus, apresiasinya itu nanti kalau kita berbicara menggunakan terminologi hari ini yaitu insight, itu mulai dari followernya, subscribersnya, likes-nya, views-nya pada saat mereka posting badannya, itu semua jauh lebih bagus. Bahkan sekarang ini sponsorship gitu, termasuk kayak misalnya supplement company, equipment company, atau mungkin apalagi yang lainnya yang relate dengan industri bodybuilding gitu ya, itu mereka memberikan apresiasi yang jauh lebih besar kepada mereka semua ini. Karena balik lagi, kalau seperti saya katakan tadi, di olahraga ini memang yang namanya drug testing itu sendiri memang tidak diaplikasikan gitu, tidak diimplementasikan, karena memang mayoritas daripada pertandingannya sendiri memang tidak ada drug testnya gitu. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita berbicara benar salah ya, jadi nggak ada salahnya di sana, karena kan orang nggak ada tes ya kan apa aja juga boleh dong kan gitu ya. Nah, tapi memang kalau saya hanya bercerita dari sisi saya aja sih teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kenapa sih misalnya saya nggak pakai steroid misalnya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin juga memilih atau mau mengambil jalan yang mungkin yang saya lalui juga, mungkin teman-teman bisa mendengarkan kuliah Malming ini gitu ya. Apa sih alasannya, apa sih sebenarnya kebaikan daripada memilih jalan itu Mas Ade. Sedangkan kalau secara akal sehat kita bisa melihat adalah kalau seandainya melakukan dengan cara yang natural dan alami itu kan bukankah malah susah, malah saya jadi frustasi, malah saya jadi nggak nambah-nambah, dan bahkan sebagian orang bilang nggak mungkin, nggak bakal bisa, atau apalagi lah semuanya ya gitu ya. Yang namanya opsi pelemahan hati itu semuanya ada di sana gitu. Tapi saya kembali lagi teman-teman akan bercerita tentang dari sisi cara pandang saya. Jadi kalau bagi yang lainnya merasa oh enggak, justru pakai itu lebih baik, ya nggak ada masalah juga ya. Kita punya satu apresiasi ketika teknologi kita manfaatkan ya akhirnya menjadi kebaikan bagi kita, ya kenapa tidak gitu. Tapi kebalikannya, ketika teknologi yang memanfaatkan kita itu jadi masalah. Persis mirip kayak pikiran kita teman-teman sekalian. Pikiran kita seperti pisau. Kalau ditanya kita mau tajam atau tumpul, deh pasti kita maunya tajam. Tapi pertanyaannya, ketajaman pikiran kita ketika kita gunakan sebagai pembantu mungkin akan menjadi sebuah berkah.
Betul. Tapi ketika ketajaman itu yang menggunakan kita, pikirannya menjadi majikan kita, maka akan menjadi musibah, kan gitu kan? Nah, jadi teknologi pun juga sama tuh sebenarnya teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita harus hidup dengan dampak sampingnya, dan nanti jadi masalah gitu. Tapi kalau teman-teman ceritanya hari ini kan menggunakan dengan cara, dengan pendekatan yang lebih ini, lalu ada post cycle terapi yang lebih ini apa, dan teman-teman menganggap itu sebagai sesuatu yang baik, ya silahkan saja. Tapi ada alasan kenapa saya tidak memilih jalur itu adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah beberapa alasannya, antara lain adalah dalam arti saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Ini yang saya sering ceritakan, yaitu adalah saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Saya sebagai seorang binaragawan atau sebagai seorang atlet ya, atau sebagai seorang olahragawan ya. Kedua, saya juga ingin mencari yang namanya cerdas yang sesungguhnya gitu ya, dalam arti bahwa bodybuilding as a dangerous sport saya nggak setuju. Justru bodybuilding do save my life gitu. Lalu yang ketiga, nanti saya akan berbicara tentang sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, pertemanan hati itu membutuhkan satu yang namanya honesty atau kejujuran gitu. Dan kepuasan atau ketenangan hati itu akan kita dapatkan kalau seandainya memang kalau kita melakukan tidak ada satu keraguan di dalam hati untuk kita bilang inilah langkah yang tepat yang kita jalankan. Lalu yang kelima, warisan daripada pola hidup sehat kan bukannya ketergantungan di mana kita jadi terikat, tapi harusnya kan menjadi kemandirian dan kita harusnya bebas gitu ya. Lalu juga dalam hal ingarsa sungtulada, artinya bahwa kalau seandainya kita ngomongin sesuatu tentang dalam hal ini kesehatan gitu, apalagi kadang-kadang sering diartikan kan kalau badan yang kuat, badan yang berotot, itu biasanya relate-nya dengan kesehatan dan kekuatan. Nah, jadi sangat unik ketika kita ketergantungan terhadap sesuatu, tapi kita ngomongin tentang kesehatan. Nah, sedangkan warisan kesehatan kan harusnya kan kemandirian gitu ya. Jadi kita mau mengajarkan sesuatu dengan mencontohkan gitu ya. Lalu ternyata setelah kita ada, nah makanya kenapa yang saya sering cerita sama teman-teman, istilahnya life is not just about bodybuilding kan, teman-teman tahu ya. Nanti ketika kita masuk ke another stage of our life, kita akan menyadari ada bahwa bodybuilding harusnya supporting karir kita menjadi modalitas bagi kita untuk punya potensi terhadap pengembangan diri kita ke depan. Misalnya kayak saya akhirnya sekarang membantu orang untuk punya pola hidup yang lebih sehat, ngajakin orang untuk turunin berat badan, punya kualitas kesehatan yang lebih baik itu karena saya berusaha untuk sampai hari ini saya bersyukur masih diberikan kemandirian itu, makanya saya cerita tentang perjalanan saya, bukan sesuatu yang saya sendiri sibuk nyuntik-nyuntik badan saya atau ketergantungan sama obat, tapi habis itu nanti saya cerita tentang pola hidup sehat. Menurut saya tidak dalam kapasitas itu. Dan yang terakhir, ternyata kita pun juga dalam hal berkarir sebagai seorang atlet, ternyata masih tetap bisa mampu berkarir di jalur yang natural, yang alami. Ya, yuk kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama adalah arti dan makna. Teman-teman sekalian, yang saya sering cerita teman-teman sekalian, yaitu adalah apa? Kalau kita berbicara, dulu kan kita kurus, sakit gitu ya. Sakit-sakitan mungkin karena kekurusan kalau saya, atau mungkin sebagian orang karena kegemukan ya, bisa juga. Nah, akhirnya dia take bodybuilding atau fitness sebagai sebuah method, sebuah tools yang dia adopsi, dia pakai untuk membuat kualitas kesehatan dia menjadi lebih baik. Kan begitu kan tujuannya gitu. Nah, makanya kenapa terjadi ego fasting, terjadi ego running, terjadi ego lifting. Akhirnya kita terperangkap di dalam metode itu, tapi karena ego kita malah melakukan hal tersebut, terakhirnya bukannya si fasting atau running atau lifting itu mengarahkan kita dari yang tadinya sakit menjadi lebih sehat, daripada tadinya yang biasa menjadi lebih kuat. Itu yang ada malah kita jadi harus hidup dengan dampak resikonya karena ego kita, yaitu adalah larinya kebanyakan akhirnya malah jadi sakit. Fastingnya dijadikan sebagai ego untuk tunjukin orang, malah ngadu, ayo lama-lamaan nggak makan gitu ya, ketimbang daripada tujuannya tidak makan lebih kepada kita menjaga supaya tidak terjadi paparan racun kepada tubuh kita. Makanya kenapa kita bilang, oh kayaknya fasting ya mungkin lebih baik, karena kecenderungan hari ini banyak orang yang sakit bukan karena kekurangan makan, tapi karena kelebihan makanan yang masuk. Jadi terlalu banyak racun yang masuk, makanya kenapa jendela makan kita bisa kurangi. Dan juga dalam hal lifting, latihan beban, kebermanfaatannya teman-teman bisa bayangin kan, buat tulang, buat otak, buat regulasi gula darah, buat produksi hormonal,
buat apalagi yang lain kebermanfaatannya, buat bakar gula, toleransi kita terhadap gula menjadi lebih baik, gudang gula kita ada largest ada glucose disposal, buat antidepresi, otot kita juga menjadi palang pintu daripada basal metabolic rate kita yang relate dengan komposisi tubuh kita, bisa mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah dan sebagainya. Kebermanfaatan itu tuh kita hanya bisa dapatkan kalau seandainya kita menjalankan dengan cara yang baik dan benar, teman-teman sekalian. Nah, tapi balik lagi, itu harus dikorbankan, bukan ide baik. Nah, jadi makanya kenapa saya sering katakan, saya sejak kecil, saya grew up dengan pernyataan bahwa bodybuilding is important for nation building. Itu mirip kayak mens sana in corpore sano. Artinya apa? Artinya kalau badan yang sehat itu adalah representasi cerminan daripada jiwa yang kuat gitu. Bodybuilding is important for nation building. Bangunlah bangsanya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, itu mirip kayak seperti ketika kita bilang bangsa yang kuat itu hanya terjadi kalau masyarakatnya sehat. Nah, jadi itu semua sifatnya sinergis. Jadi as a olahragawan, as a sportsman, makanya saya take bodybuilding as a sportsman. As a student, saya menjadi murid. It's a student for life. Kita gara-gara take bodybuilding, teman-teman sekalian, kita akhirnya jadi paham tentang yang namanya pendekatan secara exercise, gerak, itu seperti apa sih? Oh, melatih kekuatan otot jantung, melatih kekuatan otot rangka. Lalu pendekatan secara apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ya kan? Dalam arti ibaratnya kayak, oh kita jadi paham, jadi mengerti tentang diet and nutrition gitu ya. Lalu pendekatan secara dalam hal emosional juga, sama juga teman-teman. Jadi ibaratnya membayangkan kayak badan kita itu juga kan punya tendensi dengan apa yang kita konsumsikan, apa yang kita gerakkan di badan kita. Jadi itu eat properly, train properly, rest properly gitu ya. Nah, tapi yang terjadi hari ini malah kebalikannya, kita akhirnya sibuknya bukan as a sportsman, as a student, tapi as a pharmacist ya, racik-racik obat ya. Bukan berarti maksudnya farmasi salah, enggak gitu. Tapi memang obat kan ditujukan memang lebih kepada membenar gunakannya, betul ya. Tapi kali ini memang kita menggunakan itu untuk kepentingan yang lain, karena ego kita ingin punya prestasi yang lebih besar, ingin punya kecepatan yang lebih tinggi gitu ya. Balik lagi seperti saya katakan, law of karma atau law of action itu selalu ada nuansa tabur, pasti terjadi nuansa tuai. Nah, jadi kalau kita menabur sesuatu dengan artinya kita memasukkan sesuatu yang tidak didesain untuk dimasukkan ke badan kita, maka kita harus menuai konsekuensi daripada yang lainnya. Makanya kenapa harus melakukan blood work setiap saat, nanti harus mesti mengecek ini, ngecek itu, nanti kalau seandainya pakai obat ini berarti harus ada obat itu dan sebagainya. Ya, saya tidak menyalahkan jalan itu, tapi bagi saya kalau saya ditanya, saya itu tidak punya kemampuan itu, teman-teman sekalian. Artinya apa? Artinya saya tidak punya disiplin. Kalau ada disiplin, saya mau disiplinnya saya pakai buat latihan, buat diet aja. Tapi kalau disiplin saya buat makan obat pagi, makan obat ini, siang suntiknya itu, sore mesti nyuntik ini, malam mesti ini apa. Saya tuh nggak punya kemampuan itu tuh, teman-teman. Itu aja sih saya ini. Kedua, saya juga kalau boleh dibilang dari kecil itu sebenarnya bukan saya bilang sakit-sakitan, tapi saya berpotensi untuk sakit itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Jadi secara genetik kan tiap orang berbeda-beda ya, teman-teman ya gitu. Ada orang yang mungkin ngerokok terus-menerus, makan sembarangan nggak mati-mati gitu ya. Ada yang udah pola hidupnya sehat tapi sekalinya mungkin hanya gara-gara satu dan lain hal, taunya tiba-tiba langsung meninggal gitu, misalnya contohnya. Nah, saya merasa dari kecil dulu itu, waktu dulu saya, kalau teman-teman tahu, saya kan dulu masuk Jarum gitu ya, badminton gitu ya, dulu di Bimantara Tangka, sempat di Jarum, sempat PB56, sempat di beberapa klub-klub yang tangguh gitu ya dalam hal bulu tangkis. Itu saya aja untuk bisa ada di sana, waktu saya harus dicek kesehatan saya itu, saya harus ditahan dulu karena pada saat itu saya punya permasalahan katanya dengan jantung gitu, jantung saya detaknya tidak seirama atau apa gitu dan sebagainya gitu. Tapi di situ saya melihat bahwa kekuatan saya mungkin berbeda dengan kekuatan potensi anak-anak yang lainnya gitu. Tapi dengan saya kerja keras dan saya bersedia untuk menjalankan pendekatan latihan dengan baik dan benar, saya bersyukur ternyata saya pun juga bisa punya prestasi yang sama baiknya kan gitu ya. Nah, jadi ketika saya masuk ke Binaraga, bodybuilding is not just as a sports, bodybuilder is not just as a sportsman,
or as an athlete ya, it's not just as a student, di mana saya harus terus belajar ya, karena belajar itu adalah edukasi, adalah amunisi pemahaman kita, pemahaman dan fondasi kepatuhan kita terhadap pola hidup sehat itu sendiri. Dan kita juga ternyata seniman tuh teman-teman. Nah, seniman artinya apa teman-teman sekalian? Seniman itu kita based on skill kita teman-teman sekalian. Jadi ketika kita punya teknologi yang bisa bikin kita untuk bisa, misalnya kayak saya penyanyi gitu ya Des ya. Nah sekarang karena ada teknologinya, mic-nya bisa bikin, jadi saya nyanyinya suaranya jelek, tapi kan teknologinya bisa bikin bagus gitu. Ya nggak apa-apa juga kan gitu kan, bagus dong kayak gitu kan, kedengarannya orang kan buktinya bagus kan, betul ya. Tapi karena saya sebagai seniman, saya bilang saya mau menyanyi tanpa harus menggunakan mic yang bagus sekalipun, saya pakai mic yang jelek aja, atau bahkan nggak usah pakai mic, itu namanya apa ya? Akapela ya, atau apa namanya Des, kalau misalnya nggak ada musik, nggak ada apa ya, misalnya kita cuma nyanyi gitu aja gitu ya, dan itu ternyata suaranya bisa didengar, orang masih bisa menikmati kan, betul ya. Betul. Nah itu kan artinya kan saya kan artinya apa, saya berusaha untuk menjadi seniman yang sejati gitu ceritanya. Nah dalam hal olahraga binaraga teman-teman, saya ingin menjadi seniman yang sejati, menggunakan tubuh saya sebagai media untuk mengekspresikan karya seni saya. Nah, jadi makanya ketika saya bilang kalau saya menyuntikkan sesuatu ke badan saya, atau saya makan obat sesuatu ke badan saya bisa lebih cepat loh. Badan saya recovery-nya lebih baik. Saya nanti ototnya jadi lebih besar, jadi lebih apa. Nggak masalah kan seperti itu. Tapi kebetulan saya memilih jalan untuk saya bilang, saya memutuskan untuk saya mau mandiri aja, mau sendiri gitu loh teman-teman. Jadi balik lagi teman-teman kan mau ngambil jalan itu nggak apa-apa juga kan. Itu kan balik lagi. Saya semakin hari makin tua, saya punya keikhlasan terhadap yang namanya perbedaan dalam hal pendekatan gitu kan teman-teman. Tapi kebetulan karena ini channel sendiri gitu, dan ngobrolnya juga sendiri gitu ya Des ya, hanya cuma lebih kepada bagi teman-teman juga yang bersedia kan mau mendengarkan saya, karena orang kan juga nggak mau dengerin saya juga, males gitu ya. Tapi kalau teman-teman atlet-atlet di luar sana yang merasa bahwa Mas Ade kayaknya saya mau path of natural sih, apa sih yang ada di kepala seorang natural bodybuilder itu sehingga dia memutuskan jalan yang liku-likunya lebih susah, lebih lama, lebih itu tuh kenapa gitu. Nah ini yang saya jelaskan sama teman-teman. Jadi balik lagi seperti saya katakan, ketika kita menjadi seorang seniman itu kita tuh nggak kecil hati gitu, karena semakin tingkat kesulitannya semakin susah untuk maju, untuk apa, tapi nilai seninya tuh semakin tinggi. Benar gak Des? Coba misalnya, kalau seandainya saya pakai alat yang bisa bikin saya jadi lebih bagus untuk melukis, berarti kan lukisannya jadi lebih keren, betul kan? Betul. Tapi nggak tahu kenapa saya hanya memutuskan bahwa saya hanya mau memakai pensil aja gitu. Saya adalah pelukis pensil gitu. Atau saya hanya menggunakan pelukis hanya dengan menggunakan kuas saja. Ya kan nggak masalah kan gitu kan. Ada orang yang menggunakan yang lain, nggak apa-apa juga. Pokoknya apapun silakan aja, itu ibarat kayak aliran sih sebenarnya. Betul ya teman-teman ya. Jadi alirannya ini adalah alirannya natural, alirannya drug free. Karena apa? Karena saya selalu merasa dari zaman dulu, masculinity supposedly go hand in hand with vitality and health. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya harusnya bodybuilding itu harusnya relate, atau being muscular, berotot itu harusnya relate dengan yang namanya kesehatan, vitalitas, kebugaran, itu harusnya sinergi sama. Jadi sangat lucu ketika hari ini orang berusaha untuk setelah jadi atlet itu berusaha untuk kalau bisa cepet-cepet pensiun aja udah gitu, karena nggak baik katanya buat badan. Lalu sebagian belakangan narasi yang sering saya lihat juga ibaratnya kayak, oh kalau jadi atlet binaraga, kalau seandainya kadar lemaknya rendah, nanti itu tuh bahaya buat ini, bahaya buat itu, bahaya buat hormon dan sebagainya. Saya nggak menyalahkan kalau punya pemahaman seperti itu. Tapi balik lagi dari pengalaman saya teman-teman sekalian. Saya cuma bilang teman-teman, for God's sake, saya ini mulai olahraga ini dari umur 14 tahun. Sampai hari ini, saya tidak pernah merasakan di mana yang sudah saya bilang, kadar lemak saya itu jadi tinggi. Lalu saya punya konsep yang namanya off season tuh hampir jarang gitu. Kalaupun ada, ya ada sekali-sekali, itu juga karena mungkin saya mau take a break aja. Tapi most of the time, saya berusaha untuk menjadi istilahnya wakil yang baik daripada yang namanya perilaku sehat itu sendiri teman-teman sekalian. Jadi kadar lemak saya di bawah 10% itu tuh puluhan tahun kalau teman-teman tahu gitu. Saya bersyukur, maksudnya kalau ada orang bilang, oh saya moody kalau saya dietnya ketat sehingga saya jadi uring-uringan, makanya kenapa kalau bisa saya lari aja dari sana. Kalau dilihat dari satu sisi di mana mungkin misalnya, oh bukankah kalau orang yang produksi
level testosteronnya lebih rendah pada saat kadar lemaknya rendah, dan kalau pada saat kadar lemaknya lebih tinggi dia produksinya lebih tinggi, itu kan sesuatu yang memang normal saja, memang seperti itu gitu. Tapi kalau dalam hal emotionally, kalau teman-teman tahu, kita itu manusia itu makhluk yang bisa beradaptasi gitu. Kalau seandainya dulu kita bilang saya orangnya yang apa namanya istilahnya Des, kalau lagi muda kita bilang saya urat sabarnya apa namanya pendek gitu ya kan. Jadi seolah-olah nggak bisa aja nerima perbedaan dalam situasi, dalam perilaku orang lain gitu kan. Tapi semakin kita dewasa, kita makin ngerti gak Des? Ibaratnya kita punya nanti namanya kedewasaan itu akhirnya nanti akan ada tuh yang namanya kayak kesabaran, ketabahan ya kan. Betul. Nah, begitupun juga dalam hal kita memperlakukan badan kita teman-teman sekalian. Jadi kalau pola hidup kitanya memang udah sehat dan sebagainya, kita tuh nggak ada lagi perasaan kayak moody yang seperti itu tuh nggak sesederhana itu, sehingga akhirnya orang cepetan lari ke sana ingin membuat satu alasan cerdas untuk bilang bahwa oh nggak masalah, memang nggak bagus itu kalau kadar lemaknya rendah. Ya saya juga nggak bakal rendah-rendah banget sampai di bawah 5% kan teman-teman sekalian. Tapi untuk punya kadar lemak kira-kira sekitar 10%-an itu, dan untuk punya penampilan badan yang baik, saya kadang-kadang semakin saya diet ya teman-teman sekalian, justru hidup saya di area kehidupan saya yang lain malah semakin benar gitu. Karena bayangin, saya aja fokus kepada apa yang saya makan, fokus kepada apa yang saya latihan. Itu nanti akan tercermin juga di dalam area kehidupan saya lain dalam hal pekerjaan tuh teman-teman sekalian. Dalam hal urusan cleanliness, urusan ngatur barang, naro-naro barang baiknya seperti apa. Jadi badan kita aja rapih, kita jagain, kita juga rapi dan kerjaan kita gitu.